Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian periksa kanan kiri depan belakang serta kolom kalian ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu ya ke tempat yang ada di depan kelas. Tapi ibu lihat sih kayaknya ini sekilas bersih gitu ya. Ya, ada nggak Ini bukan sampah? berantakan. Apa sih berantakan aja sih? Ya, silakan dibuang. Nitip sampah ya. Baik sekali tadi temennya yang mau bangun sama kalian. Iya. Oke, kemudian ibu mau tanya ya ke kalian di minggu sebelumnya kita itu sudah mempelajari organisasi pergerakan. Sudah ya, kalian juga sudah membuat infografis. Kalau begitu ibu mau ulas sedikit ya. Kira-kira ada organisasi pergerakan apa saja di Indonesia? Yakin Trigoro Darmo. Organisasi pergerakan Budi Utomo, PNI, PKI, apa lagi? ISDB, apa? SI, Sarekat Islam, apa lagi? Kalau yang berlandaskan agama, cari dua tuh. NU dan sampai sekarang masih ada ya. Setelah organisasi pergerakan ya, akhirnya nanti muncul juga organisasi pemuda yang kita mungkin akan bahas di hari ini ya. Hari ini kita akan membahas Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini masuk KD apa? Nah, ini KD untuk pelajaran kita hari ini, yaitu menghargai nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini. Lalu menyajikan langkah-langkah dalam menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain ya. Indikatornya menganalisis terlaksananya Sumpah Pemuda beserta nilai dan maknanya bagi kehidupan berbangsa masa kini dalam bentuk tulisan. Lalu tujuan pembelajarannya apa? Melalui model student team achievement division, peserta didik dapat menganalisis dan menyajikan kesimpulan Sumpah Pemuda beserta nilai dan maknanya bagi kehidupan masa kini dengan benar. Ya, jadi nanti ada pembelajaran berkelompok, namanya saja model student team. Ya, nanti kalian ibu bagi ke dalam 5 kelompok. Ya, nanti 5 kelompok itu kalian akan berdiskusi mengenai bagaimana sih akhirnya pemuda ini menciptakan suasana yang satu hingga akhirnya membuat sebuah karya bangsa yang bernama Sumpah Pemuda. Ya, setelah itu kalian juga akan belajar mengenai nilai-nilai atau makna Sumpah Pemuda supaya kalian bisa mengambil hikmahnya, mengambil nilainya bagi kehidupan sehari-hari kalian. Kalian kan termasuk pemuda atau masih anak-anak? Muda. Ya. Kalau gitu kalian harus mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan kalian, ya seperti itu. Ada sebuah pertanyaan di sini. Sumpah itu apa sih? Apa sih sumpah itu? Boleh angkat tangan, siapa yang bisa jawab silakan. Janji. Sumpah itu janji. Apalagi ada yang mau angkat tangan menjelaskan secara lengkap sumpah itu apa? Apakah hanya sekedar janji? Ayo. Mau jawab lagi, mau dilengkapi lagi sebentar ini dulu ya. Sumpah itu adalah janji yang harus ditepati atau kata-kata yang harus ditepati. Oke, boleh. Silakan Sazwa. Sumpah
saya gunakan untuk oke. Semua pengertian yang setelah kalian jawab itu benar ya. Menurut KBBI, sumpah adalah janji atau kesepakatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya, sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama ya. Kalian pernah nggak janji sama orang? Contohnya kalian janji nanti ketemuan ya di kafe jam 4 sore ya. Kesepakatan tuh udah oke. Ternyata sampai kafenya jam 5. Kalian ingkar tidak? Udah gitu kalian gak ngabarin ya, temennya nunggu sendirian sejam dari jam 4 sampai jam 5. Salah nggak? Ya, tuh kalian kalau sudah memiliki kesepakatan atau perjanjian dengan orang lain itu harus dilaksanakan ya. Itu adalah salah satu nilai-nilai Islam juga ya. Itu mengenai sumpah. Lalu apa sih sumpah pemuda? Apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, Sultan boleh. Kalau konteksnya dalam sejarah Indonesia kira-kira apa? Oke, mau dilengkapi atau seperti apa? Gimana? Oke. Janji para pemuda kan isinya kalau ikut rambut di Indonesia. Oke, berarti adalah sebuah kalimat atau kata-kata yang diucapkan oleh pemuda pada tanggal tahun iya ya, tentang kebangsaan, tentang tanah air, tentang bahasa dan sebagainya ya. Ada prosesnya dan itu prosesnya panjang. Seperti apa proses sumpah pemuda? Ibu jelaskan secara singkat. Yang pertama ada Federasi dan Front Sawamata. Ya, ini didirikan pada tahun 1927 oleh Y.R. Soekarno. Kenapa? Karena ada diskriminasi, ada tindakan diskriminatif dari orang-orang kulit putih terhadap kita nih pribumi. Kita itu dianggap kelasnya di bawah mereka. Kita kan identik dengan kulit sawo matang ya. Makanya kalian yang punya kulit sawo matang tuh nggak usah insecure gitu ya kalau kata anak zaman sekarang. Gak apa-apa, gak putih. Emang dasarnya orang Indonesia kulitnya sawo matang, ya. Gak usah pakai krim-krim pemutih yang nanti malah dampaknya ke kulit kalian berbahaya, ya. Kita memang bangsa yang dikenal dengan kulit sawo matang. Jadi kalian harus bangga akan hal itu, ya. Makanya didirikan Front Sawo Matang supaya kita itu punya rasa yang sama, ya. Sawo matang tuh gak boleh ditindas dan sebagainya. Nah, setelah Front Sawo Matang ada beberapa organisasi pemuda. Yang pertama diawali oleh Trikolo Darmo, ya. Trikolo Darmo nanti berubah namanya menjadi Yong Java, ya. Supaya apa? Kalau Trikolo Darmo namanya itu kan terkesan namanya Jawa sentris sekali. Sedangkan di Pulau Jawa saja tidak hanya suku Jawa, ada Betawi, Sunda, ya, dan sebagainya. Diubah menjadi Yong Java supaya seluruh pemuda dari Pulau Jawa bisa bergabung dalam organisasi tersebut, ya. Lalu ternyata Yong Java ini nanti menjadi sebuah inspirasi bagi para pemuda di seluruh daerah. Ada nanti berdiri Yong Batak, Celebes, Matranenbon, Islamantenbon, dan Yong Ambo, dan banyak Yong lainnya di beberapa daerah, ya, seperti itu. Ini untuk organisasi pemuda yang nanti mereka menjadi sebuah organisasi yang satu padu, ya. Karena kan mereka sifatnya masih kedaerahan, ya. Kalau sifatnya masih kedaerahan tersebut susah untuk menyamakan visi. Akhirnya nanti pada tanggal 15 November 1925 dilaksanakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda. Nanti pertemuan ini lambat laun akan membahas tentang Kongres Pemuda. Pertemuan ini diketuai oleh Tabrani yang akhirnya nanti akan menyelenggarakan Kongres Pemuda. Dilanjutkan lagi karena pada masa 15 November 1925 itu belum mencapai kesepakatan yang utuh mengenai
kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda pertama, ya. Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 itu menghasilkan apa? Ini ya, bisa kalian lihat ya hasilnya. Lalu nanti kita lanjut ke proses ke Kongres Pemuda kedua itu bagaimana? 20 Februari 1927 lewat organisasi yang bernama Green Studi Club di Bandung, ya, akhirnya mereka membuat sebuah organisasi yang namanya Young Indonesia. Namanya saja sudah Young Indonesia, berarti seluruh pemuda dari berbagai daerah boleh gabung dalam organisasi tersebut. Jadi tidak lagi bersifat kedaerahan, membawa nama daerah mereka, ya. Setelah itu nanti di 1927 pergerakan mereka itu mulai signifikan, mulai ada perkembangan, ya. Nanti di 28 Desember 1927 Young Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Ini sebelum Sumpah Pemuda. Kongres di Bandung ini menghasilkan apa? Yaitu mereka seluruh organisasi pemuda menjadi satu fusi, satu bagian, ya, digabungkan, ya. Nanti organisasi ini semuanya berlandaskan asas kebangsaan. Baru nanti mereka setelah merealisasikan fusi dari berbagai organisasi pemuda yang ada, mereka sepakat untuk membuat Kongres Pemuda yang kedua. Nah, Kongres Pemuda 2 itu nanti dilaksanakan 2 kali, tanggal 27 dan 28. Nanti di tanggal 28 menghasilkan Sumpah Pemuda. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebentar ya. Dengarkan baik-baik ya, ini nama kelompoknya. Kelompok 1 Adelia, Amira, Harida, Nasiwa, Sabrina. Kelompok 2 Kaila, Anissa, Arif, Nazwa, Sarah. Kelompok 3 Laisa, Ataya, Nesya, dan Sazwa. Kelompok 4 Ahtar, Fayaza, Najla, Nikolas, dan Evania. Kelompok 5 Sultan, Vermika, Nasya, Raka. Untuk kelompok 1 silakan berkelompok di sebelah sini. Ya, silakan berpindah sebelah sini. Kelompok 2 di sana, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, yuk moving segera. Di mana Pak? Oke. Kayaknya ada satu lagi. Apa sih dua kelompok yang satu orang? Ayo, segera, sudah. Kelompok 1, udah. Gak apa-apa, duduk di depan dulu. Kelompok 2 ini berjejer gitu, jarak nyatu itu bisa diskusinya begitu. Kira-kira bisa nggak? Ayo, bisa beneran. Diskusinya samping-sampingan. Ini ada satu orang. Siapa? Perjalanan boleh, boleh dipanggil-panggil.
Sumpah Pemuda. Ya, jadi makna Sumpah Pemuda itu banyak. Kalian nanti bisa gali itu di modul ya yang saya submit di GCR ya, nanti kalian bisa lihat di sana. Oke? Paham? Oke, saya baca. Ini lagi loading ya materinya. Oh iya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan mencari di internet, tapi tidak boleh dari Wikipedia atau Brainly. Kalian bisa gunakan seperti Tirto, lalu Historia ID, dan apa namanya website sejarah yang kira-kira kalian anggap valid. Ruang guru juga boleh kok, ya, ruang guru boleh. Iya, maknanya aja makna Sumpah Pemuda kan banyak, nilainya juga banyak. Saya sudah berikan sumber di GCR, baik itu PPT ataupun modul. Kalian bisa cari di sana. Kira-kira mau kalian misalnya mau ngambil makna misalnya gotong royong atau peduli sesama misalnya seperti itu. Nah, kalian gambarkan atau kalian cari studi kasus. Ternyata pemuda zaman sekarang tuh masih ada loh yang peduli sesama, mau bersikap gotong royong dan sebagainya. Kalian kasih studi kasusnya itu makin bagus, ya. Apa? Iya. Apa itu? Oh, iya. Ada kesulitan tidak buat apa namanya? Kita sudah kasih penjelasan ya. Misalnya yang pertama apa itu? Cinta bangsa dan tanah air. Kalian kasih penjelasan yang mulia, terus kalian ngambil satu yang cinta bangsa dan tanah air. Ada nggak sih
belajar masalah misalnya yang apa namanya secara keseharian mereka mencintai bangsa Indonesia. Kalian misalnya ambil sebuah berita, ada pemuda yang atau anak-anak gitu misalnya, mereka mau menolong sesama atau mereka mencintai budayanya dengan cara melestarikannya. Itu kan salah satu bentuk cinta tanah air, ya. Atau mereka menghargai nama bangsa, ada kan budaya kita kan beda. Apalagi yang kemarinnya kita sudah saya kan nggak tahu bola tuh, nggak tahu bola juga ya. Pokoknya anak-anak muda ini kan akhirnya apa namanya mereka buat sebuah prestasi yang mengharumkan. Nah itu kan mereka ada sebuah kebanggaan, apalagi ketika lagu Indonesia itu mana, ya. Satu contohnya dia itu supaya nanti apa namanya infografis kalian itu biar ada gambarnya. Nah ini kan ini cuma menjawab aja. Nah untuk infografisnya nanti kalian sambil sendiri bikin apa itu nilainya apa? Mana? Mohon maaf ini ternyata masih kalian agak bingung. Kalau nomor 4 itu disebutkan aja ya. Itu kan ada kolom untuk menulis nilai Sumpah Pemuda apa, makna Sumpah Pemuda apa, supaya nanti ketika kalian membuat infografis itu tidak bingung. Kalian mengambil makna nilai atau makna atau dua-duanya, terus kalian kasih contohnya seperti
kelompok 4 ada susah saya gampang. Bisa. Ada kesulitan enggak? Berarti ini yang di apa namanya tabel kan itu di sini kira semua. Coba kamu buka PPT, buka PPT dulu. DC ya. Coba yang bisa Pak, bisa GCR. Nah, ada PPT yang ngumpul. Ya. Nah, kamu buka coba PPT. Ada nggak bisa? Bisa kalau yang mau lancar kayak ini nggak loading. Bisa ya? Masih senjal ya? Oh ini juga nggak lancar ya? Bisa juga kalian? Ibu, Apa nak? mau nanya Bu. Ya sebentar ya. Pokoknya nanti kalau bisa di situ kalian lihat ya ada poin nilai dan makna. Oke? Kesana dulu saya. Kesana dulu. Masukin. Jadi gini loh. Ini kan ada di nilai. Coba buka. Kan ada nilai dan makna. Iya sebentar ya nak. Misalnya nilai cinta karena lahir, nilai persatuan. Kamu baca infografis. Nilai sumpah pemuda. Misalnya kalian ngambil persatuan. Persatuan tuh apa sih? Kalian cari misalnya cari pengertiannya di modul. Setelah itu kalian kasih apa namanya sebuah fakta. Gimana sih atau ada kejadian apa sih perempuan wanita itu bersatu misalnya di era sekarang. Apakah bisa lewat game online atau lewat kesamaan hobi, cita-cita kan bisa ya. Atau misalnya kalian ngambil nilai apa ini ya, ada nggak muda sekarang tuh suka nggak sih apa namanya boyo-boyo kalian kasih itu studi kasusnya tuh Kak, biar kalian bisa menerapkan itu di kehidupan kalian sehari-hari ya. Boleh salah satu kalau yang penting menarik aja. Kalau kebanyakan kan nanti kalau tulisannya kecil-kecil. Bentar, sabar, oke.
perbedaan mulai dari bahasa, agama, suku, dan sebagainya. Nah, ada nggak sih sebuah peristiwa yang mereka berbeda tapi mereka tetap satu? Kalian kasih itu contohnya. Kalau bisa disampaikan gambar-gambar yang menarik. Mati gue. Ya. Saya kesana dulu tadi itu ya. Apa? Ya, isinya beda-beda dari sini atau dari seperti Berdasarkan informasi yang ada nilai atau makna, kalian bakal bernilai nilai kalau bagi makna makna. Tapi kalau bagi aja. ada di sini. Oh, ada. Nih, buatnya berdasarkan makna ekonomi ya. Lampu ya? Kalau lagi buka kali lampu ya? Ya, sabar ya. Misalnya, kalian cantumkan di Canva, misalnya kalian melewatkan kelas, terus kalian contohkan apa namanya sebuah perilaku yang menunjukkan nilai atau apa? Boleh cek. Ya, paham ya? Dia mati lampu biasanya sinyalnya jelek ya. Jadi sabar-sabar aja ya. Punya kuota? Nyala lagi. Ibu kayak ngerjain. Nilai kesatuan? Dibandingkan yang tadi. Kalau kamu mau lihat contohnya tetap kita ya. Iya, gue soalnya sejarah. Bukan sejarah, sumpah Lu pemuda. main kas lagi. Lu mau nambahin? Makanya dibaca dulu langkah-langkahnya. Coba dibaca. Gak mau. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam PKPD ini, kata nilai ya, cukup kurang. Di sini kan ada nilai yang makna nih. Nomor 4 ada nasionalisme atau cinta tanah air, keutuhan, kebersamaan serta persaudaraan. Maknanya ada mendukung toleransi yaitu persatuan, bakat terhadap bahasa Indonesia, hormat dan menghargai sesama bangsa. Kalian bikin infografis. Makna Sumpah Pemuda. Kalian mengambil nomor berapa? Nomor 3. Makna Sumpah Pemuda ditulis judulnya gitu dengan apa namanya poin hormat dan menghargai sesama anak bangsa. Kalian tulis nih pengertiannya di situ apa sih maksud dari menghargai sesama anak bangsa? Kalian beri contoh. Ada nggak sih peristiwa atau sebuah apa namanya event gitu atau sebuah apa ya kejadian lah
supaya orang sadar bahwa Sumpah Pemuda itu tidak hanya sekedar ikrar, ya, tapi itu karena mereka juga dari ya. Ini ada. Kayaknya mau nanya aja. Terserah mau. Ini infografisnya. Ini semua dari ini pembagian tugasnya udah jelas, udah dikerjain semua. Kelompok 3 udah sesuai, udah apa namanya, kalian udah dapat bagian masing-masing, udah selesai. Coba deh, sini udah ada sisa. Bagaimana caranya sepanjang yang maaf lu nggak pertanyaannya? ini buat yang Kalian menjelaskan bagaimana proses dari mereka dari organisasi para pemuda di daerah akhirnya mereka muncul IKI Padrag ini. Tapi kan dari Komisi 1 nggak selesai itu. Nanti di 1927 lewat Akademi Studi Klub mereka bikin kesepakatan perkumpulan. Nanti 1923 diambil organisasi perkembangan dan akhirnya sebisanya kalian, oke? dari yang ini mau Boleh. Oh ini. Udah selesai yang Ya ampun, kita bisa bawa apa rasa? Ini sama aku. saya masih jiwa duluan. oh ini ya ini ya Kita mau keluar lagi. Poin-poin aja. Daripada sini. Oh. Ibu, Iya. kasus ini kita masukin itu. Kita tulis kejadiannya. Contohnya. Kejadiannya gimana? Kita Kamu mau bilang apa? Nilai apa makna? makna. Maknanya apa yang kamu lihat? Maknanya yang persatuan. Persatuan. Kamu kasih persatuan. Makanan ada di mulut. Ini buku paket ada nggak? Buku paket sejarah ini. Ada yang minat. Ini.
Tapi mereka di situ unjuk bakat, bukan saling mereka. Iya nggak? Positif tidak mereka. Kamu tulis kamu tulis itu apa tentang apa? Kalau ini artinya kalau kita misalnya persatuan itu diwujudkan dengan cara apa? Semangat muda, benar. Bahwa sosiologi kalau kita nggak bakal jadi apa ya? kalau band yang bagus kan emang bisa. Tahu nih sosiolognya kasih dikit. Ini namanya apa? Tapi di pokoknya langsung bikin cerita sebuah kontennya. Kenapa? Buku apa? Gue nyarinya buku sosiologi lagi pelajaran sejarah. Iya, itu kan ada rasa budaya. Oh, ada rasa budayanya, ada nyambungnya. Oh, apa? Anaknya sosiologi.
Oke. LKPD-nya kalau sudah selesai bisa dikumpulkan dan kalian lanjutkan membuat infografis. Apa infografisnya sudah selesai? Sudah selesai belum? Ada yang sudah? Sudah infografis. Oke. Nanti kalau sudah selesai sudah selesai mengerjakan infografisnya, kalian submit di GCR. Sudah saya buatkan roomnya. LKPD-nya dulu deh dikumpulin, siapa yang sudah? Kecil ya, belum memegang rambut. Sudah yakin belum? Ini belum LKPD-nya saya. Apalagi? Ini kan bisa buat Jangan pengertian. Apa namanya acaranya? Pengertian semuanya. Oh, contohnya sih ya. Oh iya. Ya udah. Kirain apa ya? Ini lagi ngerjain gimana? LKPD-nya udah tadi ya? Udah. Ini LKPD-nya udah. Lagi tulis. Ini udah ya LKPD-nya. Ambil ya. Malah berat ya. Pernyataan pabrik. Oh iya. Yuk semangat, waktunya tinggal 5 menit lagi dalam pembuatan infografis. Infografis? Contoh nilai persatuan. Bisa. Tadi mana ya yang belum LKPD-nya tinggal begini doang. Udah. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi belum. Mana LKPD yang belum? Saya. Belum. Satu lagi. Oh ya. Gagasan kamu itu ngapain, Cu? Cari-cari. Kamu itu ngapain di badannya? Ini sama muda juga bukan Mak? Tinggal ditambahin iya buat
gambar kartun itu tadi yang nggak apa-apa, nggak itu gambar yang menunjukkan ini tuh apa siapa dan siapa. Gambar animasi kartun yang itu sebenarnya itu apa sih persatuan suka menolong apa ya persatuan itulah gitu ya. Saya kayak nanggung nanti pakai bola orang tuh jadi apa ya nggak fokus sama apa yang mau kamu capai dalam pembuatan ini ya. Sabar banget sih. Tahu saya. Udah selesai belum? Oke, waktunya selesai. Nanti kalian bisa lanjutkan.
Pemuda. Nanti juga Ibu akan koreksi mengenai LKPD kalian. Nanti di pertemuan berikutnya Ibu akan putarkan undian. Jadi nanti siapa duluan yang akan maju presentasi infografisnya. Ya, jadi kalian masih punya waktu. Minggu depan kegiatan kita adalah presentasi hasil kerja kelompok kalian. Sampai sini paham atau ada yang masih masih ada yang mau ditanya? Sudah? Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya hari ini? Kurang. Kenapa? Kenapa kurang sehat? Lagi ini ya, lagi marah gitu. Lagi menyebar dengan cepat. Ya, semoga kalian cepat sehat, yang sakit, dan bagi yang sampai tidak bisa masuk sekolah, kita doakan semoga teman kalian segera pulih supaya bisa mengikuti pembelajaran. Oke, silahkan ketua kelas memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Before the study, let's pray together. Pray together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzan sudah masuk belum, Nak? Masih sakit ya? Kalau kali ini siapa yang tidak masuk? Najwa kenapa? Izin. Oh, izin ngapain? Seksi pramuka. Oke. Hari ini agendanya kita adalah presentasi. Ya, kalian minggu lalu sudah membuat atau menjawab LKPD dan membuat infografis mengenai nilai atau makna Sumpah Pemuda. Sudah selesai semuanya? Sudah yakin jawabannya benar di LKPD? Kalau begitu Ibu boleh minta tolong yang tinggi badannya nyalain TV proyektornya. Ya. Saya kan gak nyampe. Kalau nyampe juga saya mati jadi ya. Terima kasih Sultan. Nah, untuk presentasinya saya pakai sistem undian. Jadi ada 2 kelompok yang nanti akan saya putar ya. Nanti yang mendapatkan giliran pertama kita lihat nanti siapa. Tapi semuanya sudah siap ya untuk presentasi. Oke, siap-siap ya kelompok. Ini udah bergabung belum sama kelompoknya? Belum ya. Oke, kalau gitu silakan bergabung dulu sama kelompoknya. Kalau belum buka. Nanti dari kasih ke apa ya? Mana ke pulang ke
kalian siapa sih yang jago untuk presentasi? Silakan nanti ditunjuk orangnya ya. Satu aja presentasi karena isinya juga nggak terlalu banyak, oke? Tapi yang pasti harus menguasai. Seperti itu ya. Ibu mulai ya. Masya Allah. Kelompok 1, 2. Silakan kelompok 1. Tahun depan. Kita coba lagi ini dulu ya. Jadi mohon maaf ya kalian Ini dong ibu minta tolong satu anak buat yang ke bawah-bawah. Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku akan membawa tema Sumpah Pemuda. Infografis Sumpah Pemuda. Sebelum itu kita kenalan dulu. Soalnya kalau nggak kenal mau kata sayang. Nama saya Sabrina Zahra. Saya dari kelompok 1. Sebelum mulai saya ingin menyebutkan nama peserta saya. Mulai dari Adelia, ada Amera, Nashwa, bin Harida, dan saya sendiri Sabrina Zahra. Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda hormat dan menghargai sesama anak bangsa. Stop dulu, naik. Apakah kalian hari ini sudah menghargai sesama? Bagus ya. Apa yang kalian lakukan untuk menghargai sesama anak bangsa? Ditanya lagi apa yang kalian? Kira-kira kalian tahu kalian punya cara nggak untuk menghargai sesama? Apa? Menghargai pendapat seseorang. Iya. Satu lagi dong. Ayo, ada lagi nggak? Ada. Yang apa? Menghargai perbedaan. Wih. Nih, apa Sumpah Pemuda bagi kalian? Apakah hanya sebuah ikrar? Jika kalian masih berpikir demikian, maka pemikiran kalian itu salah. Makna Sumpah Pemuda sendiri adalah menghargai sesama walaupun kita berbeda-beda. Banyak yang dapat kita lakukan untuk menghargai perbedaan di tanah air. Mulai dari hal kecil seperti seperti mengubah pandangan buruk dan menyampaikan rasa etnosentrisme. Ada yang tahu nggak sih etnosentrisme itu apa? Ada yang tahu nggak nih etnosentrisme itu apa? Pandangan buruk Terhadap orang lain. Gila cakep anak IPS banget ya. Nih, ada contoh kasusnya. Edo beragama Katolik, Siska beragama Konghucu, dan Dodi beragama Islam. Dodi melaksanakan ibadah puasa saat bulan Ramadan. Edo dan Siska menghargai Dodi dengan cara tidak makan di depan Dodi. Jadi, kita bisa sesimpel dengan menghormati cara orang lain beribadah. Walaupun kita tidak seagama, misalnya teman kita yang lagi puasa, sebisa mungkin kita makannya nggak di depan orang yang lagi puasa. Itu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menghargai itu. Oke, sekian infografis dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengatakan minta maaf jika mempunyai kesalahan kata dan omongan saya terbata-bata. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 5. Silahkan kelompok 5. Mana dari? Ada dua. Gue menjadi seri kampus dah. Ayo. Ini siapa yang mau geser-geser di bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Malim Ibrahim. Kami dari kelompok 5. Sisa kelompok kami adalah Raka Maulana Rianto sama Barbika Nailasa. Kami akan membawakan makna Sumpah Pemuda yang salah satunya persatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa latar belakang rakyat Indonesia yang beragam bukan menjadi penghalang untuk bersatu menjadi bangsa Indonesia yang satu. Lalu di sini kami melakukan studi kasus. Semangat persatuan dan kesatuan ternyata telah berhasil mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Agar bangsa kita maju, maka kita harus mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan tersebut. Hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan adalah seperti lomba tari tradisional, kreasi nasional tingkat nasional di Malang pada tanggal 20 November 2020. Ini contoh gambar pada saat perlombaan tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah lupa saya hari ini. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oh iya, sebentar ya. Perhatikan yang di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil infografis kami. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Kaila Warga Nama saya Anissa Nadido. dan anggota kita itu ada Saralia Dewi, Nazwa Ghazali, dan Arif Irwan. Di sini kita membahas nilai kesatuan dalam Sumpah Pemuda. Persatuan, kalian udah tidak asingkan dengan kata persatuan. Persatuan adalah bersatu atau bergabungnya berbagai corak menjadi satu pergerakan yang utuh dan serasi. Dan di sini kita menambahkan contoh atau kisah pendek dari menerapkan nilai kesatuan. Pada Senin 17 Oktober lalu, aku mendapat musibah ketika hendak berangkat ke sekolah. Ban sepedaku tiba-tiba bocor di pagi hari. Setelah
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok keempat. Ini siapa yang mau bantuin turun-turunin gambar? Apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya saya di sini karena tidak disediakan tempat duduk. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan arti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu bentuk komitmen putra-putri bangsa untuk memperjuangkan tanah air dan bersatu demi tanah air. Nah, materi yang ingin kelompok saya sampaikan ini adalah nilai-nilai dari Sumpah Pemuda dan beserta contohnya. Cinta tanah air, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan upacara dengan hikmat. Jadi di sini siapa yang melakukan upacara dengan hikmat? Betul nggak? Itu jujur? Jujur. Ya benar. Ya udah. Masa ya? Mengharumkan nama bangsa dengan prestasi yang diraih. Oke. Dan yang kedua, persatuan. Menghormati perbedaan seperti latar belakang, suku, agama, ras, dan budaya. Ada yang rasis gak? Menghormati pendapat satu sama lain. Enggak. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Turun. Rela berkorban. Yang ketiga ya, membantu teman yang kesulitan. Ada nggak yang membantu teman yang kesulitan? Ada. Contohnya apa tuh? Pinjemin pensil. Nah, Bisa dikaliin dikasih. Dibalikin. dan yang kedua, membantu tetangga yang terkena musibah. Ada yang pernah tetangganya kena musibah? Membantu nggak? Wah, alhamdulillah. Menjaga adik ketika orang tua sedang bekerja. Di sini yang punya adik siapa? Pernah menjaga adik? Pernah menjaga adiknya nggak? Itu menjaga atau membeli? Ya, kata sini dikit, boleh? Makasih. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa. Berpartisipasi dalam pemilu. Ada yang pernah ikut pemilu nggak? Belum punya KTP kan? Iya. Lagi deh. Tahun. Aktif dalam membayar pajak negara. Udah pada bayar pajak? Ikut serta dalam aksi bela negara. Ada yang udah? Jadi deh. 5. Semangat persaudaraan dan gotong royong. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah.
sedang sakit? Siapa yang pernah? Bagus lah. Mau membantu tanpa mengharapkan pamrih? Ya. Sering. Oke, alhamdulillah. Oke. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya, kelompok siapa yang belum presentasi? Kelompok 3. Kelompok 3. Mau boleh benar-benar Ya, itu masih pertama. Pukul berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sajul Salsabila Ramadhani dan nama di kelompok saya yaitu ada Nisha, Ataya, Laisha dan satu lagi yang tidak bisa hadir yaitu Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan Sumpah Pemuda tentang persatuan. Terdapat konsensus atau kesepakatan bersatu menjadi satu bangsa meskipun terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya. Hal ini dapat dilihat dari dasar Sumpah Pemuda sendiri yang dirumuskan dan diikrarkan oleh seluruh pemuda yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, hingga golongan yang berbeda-beda. Walaupun datang dari suku yang berbeda, walaupun datang dari suatu perbedaan, namun tidak menghalangi para pemuda untuk dapat merasakan persatuan dalam satu bangsa Indonesia yang ditunjukkan dari perjuangan bersama mereka dalam melawan penjajah demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Contoh nilai persatuan yang kami ambil yaitu Raimuna, merupakan gabungan dua kata yaitu Rai dan Muna. Rai berarti sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan bersama. Sedangkan Muna adalah daya kekuatan jiwa seseorang yang berpengaruh baik dalam mencapai kesuksesan. Rai Muna memiliki arti sekelompok orang yang hidup dalam suatu kekuatan dengan dijuai oleh sesuatu daya kekuatan yang selalu memberi semangat tinggi dalam mencapai tujuan. Kegiatan pestanya pramuka, penegak, dan pendega putra-putri ini adalah proses belajar dan melatih mereka, baik peserta maupun sangga putra. Raimuna dikelola oleh Dewan Kerja dan dipantau oleh kuartirnya. Raimuna diselenggarakan dalam bentuk perkemahan. Kegiatannya sendiri bersifat kreatif, rekreatif, produktif, dan edukatif. Ini gambarnya ya. Udah ya. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mendapatkan hadiah? 3. Kelompok 1, mana suaranya? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, semangat banget kelompok 5 ya. Semangat. Tuh, optimis untuk mana? Ya, untuk yang mendapatkan achievement atau reward dari saya, dia adalah kelompok 3. Silakan kelompok saya. Nggak boleh dong. Lagi tuh gak mau gopin. Kesini ya? Nyampe gak kira-kira atau enggak itu? Oke. Ya Bu, ya silakan. Pertanyaannya, sebelum Kongres Pemuda pertama dilaksanakan, pemuda berkumpul, ya. Nanti perkumpulan tersebut akhirnya membuahkan hasil bahwa akan diselenggarakan Kongres Pemuda. Tapi perkumpulan tersebut nanti diketuai oleh Tabrani. Itu terjadi tanggal berapa? Iya. Tanggal berapa? 15 November. Silakan mulai. Duduk,
salah satunya? Ini menghasilkan organisasi jadi Young Indonesia. Hasil kongres berarti kurang tepat ya. Oh yang bahasa Ibu. Itu mah kan setelah kongres baru ada Young Indonesia. Mau direvisi? Boleh. Bahasa Melayu menjadi bahasa kesatuan. Oh, oke. Bahasa Melayu. Pada Kongres Pemuda 1 itu baru bahasa Melayu yang disepakati, belum menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Belum. Berarti di sini masih bahasa Melayu. Silakan. Ada lamanya ada. Gak apa-apa, emang rezekinya. Berarti mungkin Allah menganggap kamu paling memahami sumpah. Aduh, sampai bahagia Bapaknya cuma nemu cupe gitu doang, Bu. Oke, pertanyaan saya. Ya, Kongres Pemuda 2 diadakan 2 hari. Aduh. Ya, itu terjadi di tanggal berapa dan tanggal berapa? 27, 28. Iya, Albert. Tahun? Berapa lagi? Tahun? 19, 2. 8. Iya. adalah cinta tanah air. Berikan contoh sebuah perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Satu, dua. Kamu cinta sama Indonesia enggak? Cinta. Cinta. Cinta itu harus dibuktikan ya. Mau nggak kalian dibilang sama cowok aku cinta sama kamu? Apa buktinya kalau kamu cinta tanah air ya? Satu, menghormati jasa pahlawan. Menghormati jasa pahlawan. Siapa lagi?
Pemuda adalah nilai persatuan. Berikan contoh sebuah perilaku yang menggambarkan nilai persatuan. Oh, persatuan. Oke. Dari kelas ini kita bisa mengambil contoh bahwa setiap orang mempunyai asal yang berbeda, suku yang berbeda. Namun kita disatukan oleh satu sekolah yang membuat kita adalah Masyarakat Al-Hassan. masyarakat Al-Hassan, ya Allah. Menjadi kita dari tadinya kita majemuk menjadi multikultural. Tapi kamu bapak. Sebelumnya saya simpulkan dulu ya pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang Sumpah Pemuda melalui forum diskusi, presentasi, dan yang terakhir kita main game talking stick. Ya, jadi Sumpah Pemuda adalah sebuah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda ya tentang 3 hal. Apa sih isi Sumpah Pemuda? Kami putra putri ya, yang kedua ya, yang ketiga iya. Tapi untuk sampai ke ikrar tersebut ternyata prosesnya panjang, mulai dari pembentukan organisasi-organisasi pemuda ya, nanti ada Trikorodamo yang akhirnya menjadi inspirasi bagi para pemuda daerah yang lainnya, dan akhirnya terbentuk beberapa organisasi pemuda seperti Young Celebes, Minahasa, Borneo, Young Ambon ya, dan sebagainya. Tapi mereka itu tidak egois membawa nama kedaerahan. Akhirnya nanti lambat laun mereka menjadi satu organisasi besar yang bernama Young Indonesia. Lalu setelah itu di tahun 1927 pergerakan mereka mulai mengalami perkembangan sampai akhirnya nanti mereka sepakat akan mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Kongres Pemuda yang kedua berlangsung dari tanggal 27 sampai 28 Oktober ya. 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928. Yang mana yang menghasilkan Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Nah, Sumpah Pemuda ternyata tidak hanya sebuah ikrar, tidak hanya sebuah janji. Dia punya nilai dan makna. Apa sih nilainya? Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, persatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, mementingkan kepentingan bangsa. Lalu ada juga makna dari Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda itu apa saja? Semangat juang. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, menyatukan perjuangan bangsa ya. Memang bangsa kita tuh bangsa pejuang. Kalian juga masih muda, ya nggak boleh loyo semangatnya. Kalian perjuangannya masih panjang tidak? Masih mau kuliah? Kalian kira kuliah kayak sekolah? Enggak kumpulin diingetin? Enggak. Itu masa perjuangan kalian di situ. Ya, tugas gak diingetin, apalagi skripsi. Ya, itu perjuangan kalian buat dapat apa? Buat dapat memang yang didapat adalah gelar, tapi kuliah jauh lebih dari itu. Kalian bertemu orang-orang dari seluruh daerah dengan segala pemikirannya, ya, dengan perbedaannya. Kalau kalian memiliki sifat toleransi,
maka kalian akan menjadi pribadi yang lebih berkembang, yang lebih positif. Tapi kalian kalau mementingkan etnosentrisme, maka justru kalian menjadi pribadi yang lebih mundur dari sebelumnya. Ya, ambil sebanyak-banyaknya ya perbedaan dari teman-teman kalian, tapi yang positifnya. Ya, itu menjadikan kalian nanti individu yang lebih berkembang. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu akhiri ya, Ibu cukupkan. Minggu depan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.